Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki Minggu Biasa ke-13 setelah Minggu Paskah. Pada Minggu Biasa ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekalian dipanggil untuk mengembangkan persekutuan dalam kasih dan menegur dalam kasih. Kiranya Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Arti cinta yang sejati, lembut sabar hati, tiada congkak, rendah diri, rela melayani. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Kita mengingat firman-Nya di dalam Markus bab 12 ayat 30 dan 31 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kepada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, marilah kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin. Ku tahu Tuhan bimbing jalanku, ku tahu Tuhan bimbing jalanku, karena
Ku tahu Tuhan jaga hidupku. Ku tahu Tuhan jaga hidupku. Oleh Yesus penebus, dosaku telah dihapus. Ku tahu Tuhan jaga hidupku. Pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dan 15. Demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih Tuhan memenuhimu Dan memenuhimu juga. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai sejahtera, ku bawa damai, damai, damai sejahtera. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari baru di bulan yang baru, September tahun 2020 ini. Engkau menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga kami dapat beribadah, memuji memuliakan nama-Mu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena nyata kasih pemeliharaan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami, tuntunlah senantiasa kehidupan kami, agar jalan-jalan kami selalu mengikuti kehendak dan perintah-Mu. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, yang akan membawakan berita firman-Mu. Kiranya apa yang dinyatakannya, semuanya itu hanyalah kuasa-Mu saja. Berfirmanlah ya Tuhan,
karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dinyatakan dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul haruslah menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan dinyatakan dalam Mazmur 149. Kita akan baca secara litani. Mazmur 149. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka-cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya.
Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis, itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Bacaan kedua dinyatakan dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 14. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil pada Minggu pagi hari ini dinyatakan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah kesaksian Injil menurut Matius. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga,
Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki bulan September di tahun 2020 ini. Bulan September khususnya bagi gereja kita, Gereja Kristen Jawa, merupakan bulan katekese liturgi. Apa itu liturgi? Spontan pasti kita akan menjawab, liturgi merupakan urut-urutan ibadah. Sebenarnya liturgi bukan hanya sekadar urut-urutan ibadah yang diketik, tertulis dalam suatu kertas. Dan ketika kita beribadah, seringkali kita meminta mana liturginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, liturgi sesungguhnya adalah ibadah itu sendiri. Dan ibadah merupakan perjumpaan kita dengan Allah. Kita juga sering menyebut ibadah dengan kebaktian. Bisa kita maknai bahwa ibadah adalah bentuk bakti atau penyerahan diri kita kepada Allah. Kita adalah hamba Allah yang tunduk berserah kepada Allah. Jadi sebenarnya yang namanya perjumpaan dan bakti kita kepada Allah tidak hanya terbatas dalam ibadah saja, tetapi ibadah yang terus-menerus kita hayati dalam keseharian kita, melebur dalam kehidupan kita, tercermin dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, dalam setiap sikap, tutur kata, dan perilaku kita. Ibadah merupakan pencerminan diri sebagai persekutuan yang telah menerima karunia keselamatan, sehingga kita pun dipanggil untuk menyatakan kasih Allah yang sudah kita terima itu kepada satu dengan yang lain, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, barangkali selama pandemi ini ada yang merasa tidak nyaman dengan pilihan ibadah kita, ibadah yang dilakukan secara online. Ada yang merasa kurang marem
jika tidak bertatap muka, jika tidak bertemu satu dengan yang lain. Mari sejenak saat ini kita kembali berefleksi, kita kembali melihat kepada hakikat ibadah yang sebenarnya. Kita memahami bahwa ibadah adalah bentuk penyerahan diri kita, bentuk bakti kita kepada Allah yang harus diwujudkan dalam laku hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pilihan ibadah kita sebenarnya merupakan perwujudan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Kita melihat Persekutuan Gereja Kristen Jawa Sragen, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pemuda dewasa, orang tua, mereka yang renta, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka adalah keluarga kita. Dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita tahu betul bagaimana protokol yang harus sungguh-sungguh kita jalankan dalam rangka memilih bentuk ibadah online. Dan barangkali sebagian dari kita juga tidak sabar, ingin berjumpa, ingin bertatap muka. Sejatinya mengapa kita memilih untuk tetap melakukan ibadah dalam bentuk online? Sejatinya ini adalah bentuk bagaimana kita berempati kepada mereka. Seandainya kita membuka ibadah tatap muka, mereka yang rindu namun mereka tidak diizinkan untuk datang ke gereja. Kita melihat bagaimana hati mereka, bagaimana perasaan mereka. Oleh sebab itu, marilah dengan bijaksana, sambil melihat keadaan di kanan kiri kita, sambil melihat semuanya aman, kita akan memulainya. Namun kita tidak bisa gegabah. Karena perkembangan yang sampai dengan saat ini justru menunjukkan grafik yang semakin naik. Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, di mana kita melihat musuh besar kita yaitu virus corona adalah sesuatu yang tidak nampak, namun sengatnya nyata, dampaknya ada. Kita juga belajar untuk berempati kepada mereka yang sudah kehilangan sanak keluarga mereka, bahwa ini bukan main-main. Ini bukan hal yang lalu kita buat untuk coba-coba. Semuanya kita lakukan demi keselamatan jiwa. Itulah yang utama. Pilihan kita untuk tetap melakukan ibadah online adalah demi
keselamatan jiwa orang lain. Dengan saling menjaga dan juga saling menahan diri, itulah sejatinya bentuk kasih, bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, seperti konteks umat Israel ketika mereka dipanggil melalui Musa untuk merayakan Paskah sebagai bentuk kelepasan dari perbudakan Mesir. Kita perhatikan dalam kitab Keluaran, apa yang menjadi tuntutan Allah bagi mereka. Mereka dipanggil untuk bisa saling menopang. Mereka dipanggil untuk tidak boleh egois. Mereka dipanggil untuk dapat menjaga satu dengan yang lain. Mereka dipanggil untuk tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting keluargaku selamat. Yang penting saya sehat. Peduli amat dengan orang lain. Kewajiban diri masing-masing untuk menjaga kondisi. Bukan seperti itu. Panggilan Allah kepada umat Israel adalah panggilan untuk hidup dalam kebersamaan, untuk saling menanggung, untuk saling menopang. Mereka keluarga yang kecil yang tidak bisa mempersembahkan korban bakaran berupa sembelihan domba maupun kambing, harus ditopang oleh keluarga yang lain sehingga mereka bisa mempersembahkan korban. Akhirnya umat Israel semuanya tanpa kecuali bisa lolos, bisa bebas, bisa keluar dari tanah Mesir. Karena mereka melakukan satu hal, kehidupan senasib, sepenanggungan, kehidupan yang saling menopang, kehidupan yang saling peduli satu dengan yang lain. Rasul Paulus pun mengingatkan dalam Roma pasal 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kita garis bawahi apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus untuk memuaskan keinginannya. Rasul Paulus memanggil jemaat di Roma untuk menghidupi kasih. Kasih bukanlah tindakan egois dan hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Kasih adalah perwujudan bagaimana kita mampu berbagi, memikirkan orang lain, memikirkan kehidupan orang lain. Justru dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita bisa mewujudkannya apabila kita melihat ada saudara kita yang hidup sebatang kara,
yang tidak memiliki media untuk dapat mengakses ibadah online. Bagaimana kita mewujud nyatakan kasih, kita berempati, kita berbagi dengan mereka. Setiap minggu kita datang kepada mereka untuk dapat beribadah, bersekutu bersama. Ada 3 keluarga berkumpul, 4 keluarga berkumpul, atau 2 keluarga berkumpul. Seperti yang Tuhan Yesus nyatakan dalam Injil Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itulah sejatinya hakikat ibadah. Tuhan hadir. Saat kita menyapa Tuhan, berapapun jumlahnya, sekalipun hanya 2, 3, 4, hanya kelompok kecil, Tuhan Yesus hadir. Dan itulah ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dalam situasi adaptasi kebiasaan baru ini, kita pun juga masih melihat banyak orang yang meremehkan situasi ini. Banyak orang yang merasa kebal diri. Banyak orang yang malah justru menantang. Atau banyak orang yang malah justru mengolok-olok mereka yang berupaya untuk patuh. Mereka yang berupaya untuk menjaga diri mereka, namun justru diolok-olok, justru dikatakan tidak berani, dikatakan tidak punya nyali. Kita sungguh prihatin dengan keadaan tersebut. Atau kita melihat mereka yang merasa usianya masih muda belia, masih sehat, namun perilakunya seenaknya sendiri. Perilakunya tidak menunjukkan kepekaan dan kepedulian kepada orang lain atau orang yang lebih renta, lebih lemah daripada keadaannya. Melihat kondisi tersebut, kita dipanggil untuk dapat mewujud nyatakan kasih. Dengan apa? Dengan cara menegur. Itulah yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita tegur baik-baik secara 4 mata. Jika ditegur secara 4 mata tidak ada hasilnya, masih juga kekeh dengan pendiriannya, masih ngeyel, kita hadirkan saksi. Barang 1 orang, 2 orang menjadi 6 mata atau menjadi 8 mata. Jika juga tidak bisa dinasehati, Tuhan Yesus mengatakan, dihadirkan di tengah-tengah jemaat. Itulah perwujudan kasih. Kasih bukan berarti ketika melihat sesuatu yang melenceng, sesuatu yang tidak benar, kita diam saja. Biarkan ditanggung sendiri. Yang penting saya sudah seperti ini. Jangan. Sebaiknya kita mengingatkan.
Perwujudan kasih dilakukan dengan menegur, dilakukan dengan memberikan nasihat, dan Tuhan Yesus sudah mengajarkannya kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, setiap kita adalah penjaga bagi saudara kita. Apabila saudara kita bertindak salah, kita pun jangan menutup mata. Kita harus mengingatkannya. Jangan sampai justru mereka yang salah malah dipergunjingkan, dirasani ngalor ngidul ora ono enteke. Jangan, tetapi kita harus menyelamatkan mereka. Mari, dalam situasi pandemi ini, kita dipanggil untuk mewujudkan ibadah kita melalui perwujudan kasih kita, dengan saling menjaga satu dengan yang lain, dan itulah ibadah yang sejati. Itulah ibadah yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah di dalam setiap laku hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah bersama kita menghayati firman Tuhan yang telah kita terima dalam saat hening secara pribadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, sumber kasih dan anugerah, dalam karya Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami datang kepadamu, menyerahkan kehidupan kami. Lihatlah kehidupan kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk menghayati kasih sebagai perwujudan ibadah yang sejati. Tuntunlah kami selalu. Sekalipun dalam pandemi, kami bersyukur Engkau memberikan waktu yang lebih untuk kami selalu menghampirimu. Kami bersyukur berkat-Mu selalu kami terima mencukupi kebutuhan kami setiap hari. Kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat berbagi berkat dengan sesama kami. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan kekuatan untuk kami dapat melalui hari demi hari selama pandemi ini. Ajar kami untuk tidak mengeluh. Ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu di balik pandemi ini. Kami menyerahkan pergumulan kehidupan kami dalam kesakitan, dalam kesedihan, dalam permasalahan, dalam kekurangan, dalam himpitan, dalam kebimbangan, dalam keputusasaan, dalam kesepian, dalam kekalutan, dalam segala keadaan kami saat ini. Tuhan menolong kami.
kasihanilah kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Tuhan menjagai dan memberkati agar gereja-Mu diteguhkan dalam menjalani tugas dan panggilannya, sehingga melalui setiap bentuk pelayanannya, jemaat-Mu dibangun imannya. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpinnya, berkatilah rakyatnya. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari mara bahaya. Mampukanlah kami, seluruh anak bangsa ini, melalui pandemi ini dengan bersatu hati dan saling peduli. Kami serahkan ya Tuhan. Dan inilah seru doa kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Kami berserah. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah bersama dengan umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita menerima berkat dan pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh sukacita dan rela hati, kita menghaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-10. Demikian. Dan karena kehendak-Nya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
bersukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu di dalam ibadah ini, walau dalam rumah kami masing-masing. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam kami mewujudkan firman-Mu yang telah kami dengar dan kami renungkan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini untuk menghaturkan persembahan. Berkati dan sucikan persembahan ini ya Bapa, agar dapat menjadi sarana di dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga ya Bapa, hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini dan akan melanjutkan tugas dan aktivitas kami. Berkati dan mampukan kami. Doa dan permohonan serta ucapan syukur kami ini kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.